di acara review dan outlooknya Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk nih ke dalam bocoran-bocoran mengenai apa saja tentang peluang-peluang untuk trading di market selama sepekan ke depan, terlebih dahulu seperti biasa saya akan menginformasikan tentang platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, sudah memiliki perizinan dari Bapepti, ada lembaga clearing berjangka Indonesia, tergabung di ICDX dan juga Asosiasi Aspertindo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu sudah oke juga nih, sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Kemudian untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka ini ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana features ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan traders dikarenakan akan lebih memberikan peluang untuk mendapatkan profit di market secara lebih cepat karena bisa menggunakan trading ala scalping. Kemudian low commission. Nah, charge commission itu juga sangat-sangat minim. Kemudian ada free swap. Bicara free swap, ini merupakan salah satu unggulan dari platformnya MT5 Okta Investama Berjangka. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Dan yang terakhir, kita memiliki program yang bernama Oktavaganza. Bicara Oktavaganza, ini nih yang paling seru rekan-rekan traders sekalian. Dikarenakan apa? Pada saat traders melakukan bertransaksi di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, itu akan berubah menjadi lot. Dan dari lot-lot tersebut akan bisa di-redeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul tersebut akan dapat ditukarkan menjadi hadiah langsung. Katakanlah mulai dari voucher 100.000, kemudian 200.000, terus semakin meningkat emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, terus meningkat sampai dengan akhirnya ke motor listrik dan ke mobil listrik. Kami tekankan ya, ini bukannya diundi, tetapi hadiah langsung. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak, ada website www.okta.co.id. Kemudian kita juga memiliki Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Tetapi kami declare bahwa Okta Investama Berjangka tidak menggunakan platform Telegram. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan seperti biasa ada disclaimer on bahwa materi yang kami sampaikan itu bersifat informatif sebagai bahan untuk referensi dan seterusnya. Oke. Tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan mulai masuk ke dalam materi. Kita akan review dulu apa yang menjadi penggerak market di sesi perdagangan 28 April hingga 2 Mei 2025. Kenapa sih suka banyak nih yang datang pertanyaan ke kami, Pak, kenapa harus direview? Karena begini, bisa jadi apa yang terjadi di pekan kemarin itu masih akan berpengaruh terhadap pergerakan market di pekan depan. Katakanlah contoh kayak minggu kemarin itu sebetulnya adalah seperti biasa kalau pergantian awal bulan itu akan ada sepaket data tenaga kerjaan dari Amerika Serikat yang biasanya dimulai dari hari Selasa itu ada Jobs Job Opening, kemudian hari Rabu itu ada ADP, kemudian hari Kamis itu akan ada data klaim pengangguran, dan yang terakhir di hari Jumat itulah yang nanti akan ada data yang seru yang ditunggu-tunggu sama para pelaku pasar, itu non-farm payroll dan teman-temannya. Kenapa saya bilang teman-temannya? Karena seperti biasa bukan hanya sekedar data non-farm payroll, tetapi non-farm payroll itu sendiri juga selalu berkaitan dengan data average hourly earnings dan data unemployment rate. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita singkapi, untuk data non-farm payroll kemarin average hourly earnings itu terjadi penurunan dari 0,3% menjadi 0,2%. Hal ini menandakan tidak bagus untuk pergerakan dolar. Kemudian non-farm employment change ini pun juga ternyata melalui hasil revisi, karena kalau misalnya bicara revisi sebetulnya pada saat di bulan lalu non-farm payroll itu berada di data 278. Tetapi pada saat pekan kemarin itu dirilisnya melalui revisi menjadi level 185.000, dan menurut forecast itu ke 138.000. Ternyata
pada saat dirilis aktualnya sebesar 177.000. Kemudian untuk unemployment rate itu juga masih bertengger di level yang kurang bagus, yaitu level 4,2%. Nah, inilah yang semakin menggarisbawahi bahwa biar bagaimanapun, terlepas daripada bicaranya data-data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang kurang oke, tetapi secara geopolitik, secara internasional, bahwa perang tarif biar bagaimanapun menurut pendapat kami melukai pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat secara global. Oke, kemudian sekarang kita berlanjut ke slide berikutnya. Untuk minyak, harga minyak mentah anjlok di pekan kemarin lebih daripada 1% pada sesi perdagangan Jumat dan mencatat kerugian mingguan terbesar sejak akhir bulan Maret. Kemudian penekan harga minyak karena para pelaku pasar bersikap hati-hati menjelang pertemuan OPEC Plus untuk memutuskan kebijakan produksi untuk bulan Juni. Dan seperti kita tahu bahwa minyak WTI di pekan kemarin pun juga ditutup 95 sen atau turun 1,6%, sedangkan minyak Brent itu turun 84 sen atau penurunan sebesar 1,4%. Para pejabat dari Arab Saudi, pemimpin de facto OPEC Plus, telah memberikan tahu kepada sekutu dan pakat industri bahwa mereka tidak bersedia menopang pasar minyak dengan pemotongan pasokan lebih lanjut, di mana OPEC Plus saat ini memangkas produksi lebih dari 5 juta barrel per hari. Tetapi kalau misalnya bicara minyak, memang secara geopolitik seperti yang kami tekankan kepada rekan-rekan Okta Traders sedari awal, bahwa biar bagaimanapun dampak daripada perang tarif itu menimbulkan kekhawatiran untuk pertumbuhan perekonomian secara global, di mana kekhawatiran tersebut dikhawatirkan bahwa penggunaan minyak, konsumsi minyak, demand terhadap minyak itu akan terjadi penurunan. Kalau hal tersebut terjadi, di situ akan berlaku hukum supply dan demand, di mana supply-nya banyak daripada OPEC Plus, tetapi demand-nya itu akan menurun. Nah, disinilah akan terjadi kesenjangan untuk harga minyak yang menyebabkan harga minyak bertendensi turun untuk sementara waktu ini. Tetapi kalau misalnya bicara bocoran secara teknikal, tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian bahwa bicara minyak, support itu berada di level 55 sampai dengan 50. Yang mana untuk apabila true breakout harga 55, maka harga lanjutan di mana peluang yang bagus untuk melakukan posisi buy itu berada di angka 52,80. Kami tekankan ya bocorannya bahwa support berikut apabila true breakout 55,00 akan menuju ke 52,80. Oke, kemudian sekarang kita ke slide selanjutnya, yaitu harga emas. Harga emas dunia turun tipis pada perdagangan Jumat waktu setempat dan menuju kerugian mingguan kedua berturut-turut karena meredanya ketegangan perdagangan antara US dan Tiongkok, serta laporan pekerjaan yang kuat membuat harga tetap emas menjadi tertekan. Hari Sabtu, harga emas turun 2,6% secara mingguan setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di level 3.500 pada tanggal 22 April. Harga emas ini juga mencapai titik terendah sejak 14 April, sementara harga emas berjangka Amerika Serikat tutup 0,6% lebih tinggi pada level 3.243. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi mengenai tarif dan pintu Beijing terbuka untuk perlindungan. Nah, disitulah juga kami tidak bosan-bosannya sampaikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian bahwa bicara perang tarif ini yang memang selalu seru ya. Karena kalau misalnya bicara perang tarif, sebetulnya kita pun juga menyampaikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian bahwa bicara perang tarif itu sebetulnya ada 3 fase. Yang pertama itu adalah
negosiasi, kemudian penetapan, dan yang ketiga itu adalah dampak. Nah, kalau kita telaah atau kita telusuri, sebenarnya pada saat ini masih baru pada tahapan negosiasi, di mana antara China itu akan ngeluarin tarif baru lah, Meksiko juga seperti itu, Uni Eropa gitu lah. Akan ada negosiasi antara Amerika Serikat dengan negara-negara utama yang terkena tarif. Begitupun juga halnya dengan negara kita Indonesia. Jadi masih tahapan negosiasi. Di mana kalau ada berita-berita yang bagus seputar negosiasi, disitulah akhirnya membuat emas menjadi tertekan. Tetapi clue-nya, kalau ada berita-berita yang dalam tanda kutip tidak bagus untuk penudingan negosiasi perang tarif, disitulah harga emas akan kembali meningkat. Jadi ya memang ya, bicara perjalanan perang tarif ini masih panjang. Masih sampai dengan tahun 2026 untuk apa nih dampaknya terhadap perang tarif bagi pasar. Oke, kemudian sekarang kita berlanjut ke slide berikut. Kita akan membahas apa sih yang menjadi bocoran selama sepekan ke depan, yaitu kalender ekonomi tanggal 5 hingga tanggal 9 Mei 2025. Untuk sesi perdagangan Rabu, itu nanti akan ada sepaket data tenaga kerjaan untuk New Zealand Employment Change yang akan mengalami kenaikan dari minus 0,1% menjadi 0,1%. Bagus untuk Kiwi Dollars. Sementara unemployment rate itu juga terjadi peningkatan dari 5,1% menjadi 5,3%. Jadi terbilang akan pergerakannya menjadi mix atau kembali melemah untuk Kiwi Dollar di sesi perdagangan tengah pekan Rabu. Tetapi untuk primadona pekan ini, kami sampaikan sekali lagi ya, primadona pekan ini akan terletak pada event hari Kamis. Karena sejak sesi perdagangan Amerika, yaitu jam 1 pagi dini hari, di hari Kamis, itu nanti akan ada pengumuman suku bunga Bank Sentral Fed bagi Amerika Serikat. Kalau di sini sih estimasinya itu akan tetap berada di level 4,5%. Nah, tetapi yang ditunggu oleh para pelaku pasar itu adalah pernyataan Powell setelah rilis data suku bunga yang tetap tersebut. Apakah hawkish, apakah dovish? Dikatakan hawkish apabila berdasarkan ini bahwa nanti pengumuman suku bunga ini akan berdampak bagus. Nah, itulah yang bersifat atau bertendensi hawkish, disitulah akan menguatkan dolar Amerika Serikat dan harga emas akan menjadi kembali tertekan. Tetapi apabila Powell mengatakan bahwa dampak dari perang tarif akan menyebabkan suku bunga menjadi akan kami turunkan, itu udah langsung bertendensi dovish. Disitulah yang akan menyebabkan harga emas lagi-lagi akan kembali meningkat ke atas. Nah, kemudian untuk sesi perdagangan Eropa Kamis itu pun juga masih akan berlanjut untuk pengumuman suku bunga Bank Sentral Inggris atau BOE, yang kalau kita lihat di sini juga akan terjadi penurunan dari level 4,5% menjadi 4,25%, atau terjadi penurunan untuk BOE. Nah, kesempatannya apa nih? Peluangnya apa nih? Nah, biasanya kalau terjadi penurunan suku bunga bank sentral, di situ akan sementara waktu melemahkan bagi mata uang tersebut. Tetapi beda nih jalan ceritanya, dikarenakan pada saat ini tensi sebagian para pelaku pasar menginginkan bahwa suku bunga itu harus turun. Nah, disitulah akan ada kecenderungan GBP, pound sterling terhadap USD akan mengalami peningkatan di sesi perdagangan hari Kamis, sesi perdagangan Eropa. Kemudian untuk sesi perdagangan terakhir hari Jumat, kita akan melihat kesempatan atau peluang untuk bertransaksi di market untuk Canadian Dollars, di mana ada sepaket data ketenaga kerjaan daripada Kanada. Employment change itu dirilis bagus nih, dari minus 32,6 menjadi 24.500. Kemudian unemployment rate itu masih sama sih, dirilis di level 6,7%. Nah, dapat dikatakan USD terhadap Kanada akan terjadi tekanan sedikit pada sesi perdagangan
Jumat. Oke, jadi itulah bocoran-bocoran untuk selama sepekan ke depan ya. Jadi kami tekankan sekali lagi, primadona akan ada di hari Kamis. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke dalam bocoran teknikal. Untuk minyak, seperti kita sampaikan tadi, bahwa untuk daerah support itu berada di level 55 sampai dengan 50, di mana apabila true breakout untuk level harga 55.00 maka akan mengindikasikan penurunan atau support untuk melakukan aksi buy yang lebih optimal berada di level 52.80. Sementara untuk level atas atau resisten itu akan menuju yang menjadi target atasnya apabila terjadi rebound itu adalah 59.16, 61.66, 63.68 dan yang terakhir adalah 65.70. Tetapi Pak, jadi baiknya gimana dong nih Pak? Ya itu masih sama, mendekati area 55, bahkan di bawah 55, mendekati 52.80, disitulah area yang bagus untuk melakukan posisi buy. Walaupun sebenarnya kalau misalnya bicara tentang minyak, 4 minggu yang lalu pun di podcast I Like Monday, di review dan outlooknya Okta International Berjangka, kita kasih bocoran bahwa ada estimasi dari Citigroup yang mengatakan bahwa target untuk WTI berada di level $45 per barrel. Nah, disitulah kita harus berjaga-jaga. Makanya seperti biasa kami tekankan lagi ketiga kali, area buy yang bagus 55 sampai dengan 50. Oke, sekarang untuk emas. Nah, kalau misalnya bicara emas, kita perhatikan nih secara teknikal dia itu betul-betul tertahan di support Fibonacci 50% sampai dengan 61.8% in between. Tetapi ini pun juga masih sejalan lurus dengan apa yang kita sampaikan pada saat podcast pekan kemarin, bahwa harga emas berada di support 32.28, kemudian 32.00, kemudian 3175, kemudian 3164. Dan ternyata betul saja harga emas di pekan kemarin hanya sempat menyentuh ke 3202. Jadi betul-betul beda tipis sekali dengan apa yang kami sampaikan, bahwa support emas ada di level 3200. Dan begitu menyentuh level mendekati 3200, disitulah harga emas perlahan tapi pasti melakukan pergerakan rebound naik lagi ke atas. Tetapi ya ingat ya, tetap waspada sama pergerakan koreksi yang tadi saya sampaikan. Sementara ini posisi emas biar bagaimanapun 3200, 3175, 3164 untuk melakukan posisi baik. Tetapi kalau menurut hemat kami, pendapat kami, untuk sesi perdagangan hari Senin hari ini sebetulnya sih terdapat peluang yang manis, peluang yang bagus untuk posisi buy stop dan buy limit untuk emas. Dikarenakan kalau dari trading plan signal yang kami share kepada rekan-rekan Okta trader sekalian yang betul-betul sudah bergabung trading menggunakan platform MT5-nya Okta International Berjangka, itu ada posisi buy stop itu berada di level 3271, dan sementara ini sudah memberikan kontribusi positif atau memberikan peluang profit, di mana harga emas pada saat ini sudah mencapai level 3281. Oke, sekarang kita sudah habis materinya. Jadi tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta trader sekalian, pada saat berada di market selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang Anda rencanakan terhadap pasar. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali lagi bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.